Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang kami doakan, semoga kita semua senantiasa dituntun oleh Allah untuk selalu berada di jalan Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Barakallahu fikum. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Tausiah singkat pada kesempatan ini adalah motivasi untuk semakin meningkatkan rasa butuh kita kepada Allah. Meningkatkan rasa butuh kita kepada Allah yang mendorong kita untuk semakin rajin berdoa. Mari kita tadabburi secara singkat firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Fatir ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan hanya dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Panduan pendidikan diri dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, ayat yang mulia ini diawali dengan al-khitab al-insani. Ya ayyuhan nas. Panggilan untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa dakwah Islamiyah, dakwah kita semua bersifat terbuka untuk seluruh manusia. Dakwah kita tidak hanya khusus untuk kaum muslimin. Dakwah kita tidak bersifat tertutup, tapi bersifat terbuka untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Yang kedua, ya ayyuhan nas, itu menyentuh sisi yang paling dominan dari kepribadian manusia, yaitu akal dan hati. Akal dan hati manusia disentuh dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini memberikan pelajaran kepada kita agar dakwah kita kepada sesama manusia hendaknya dipersiapkan dan dioptimalkan untuk menyentuh akal dan hati sesama manusia. Yang ketiga, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua butuh kepada Allah. Penggalan ayat mulia ini adalah motivasi untuk kita semua untuk melakukan tafakkur, renungan tentang ketergantungan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwa kita ini selalu tergantung pada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena udara yang kita hirup itu di luar kekuasaan kita. Itu pemberian Allah. Kerja otak kita, kerja jantung kita, peredaran darah dalam tubuh kita, kerja lambung kita, pencernaan kita, kerja ginjal kita, semua organ dalam tubuh kita bekerja karena pengaturan Allah tabaraka wa ta'ala di luar kekuasaan kita.
Kalau Allah menghendaki, kita tidak bisa buang air kecil. Kalau Allah menghendaki, kita tidak bisa buang air besar. Kalau Allah menghendaki, kita sakit, kita sakit. Kalau Allah menghendaki, kita gagal ginjal, kita gagal ginjal. Wal-iyazubillah, dan semua penyakit. Kita sangat butuh kepada Allah. Kita sangat tergantung kepada Allah. Tapi kebanyakan manusia lalai. Ayat mulia ini mengingatkan, antumul fuqara'u ilallah. Kamu sangat butuh kepada Allah. Karena itu rasakanlah kebutuhan itu. Itu kita dapatkan melalui tafakkur. Tafakkur pada kehidupan kita, tafakkur pada diri kita yang melahirkan rasa butuh kepada Allah. Yang keempat, kalau kita merasa butuh kepada Allah, maka kita mesti rajin meminta kepada Allah. Kita mesti rajin berdoa, kita mesti rajin beribadah, kita mesti rajin mengamalkan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Karena kita butuh kepada Allah. Kita selalu butuh kepada Allah. Setiap detik, setiap saat kita butuh kepada Allah. Ini adalah motivasi untuk rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, selalu taat kepada Allah karena kita butuh kepada Allah. Yang kelima, wallahu huwal ghaniyul hamid. Hanya dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Hanya dialah Allah yang maha kaya. Menanamkan keyakinan kepada kita bahwa kita mesti tafakkur pada kekayaan Allah, kemahakayaan Allah. Takjublah kepada Allah dan jangan takjub dengan kekayaan sesama manusia. Jangan takjub dengan kekuatan dan jabatan sesama manusia, kekuasaan sesama manusia. Takjub dan kagumlah pada kekayaan Allah yang tidak terbatas, kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Pujilah Allah yang maha terpuji. Pujilah Allah yang maha terpuji. Agungkanlah Allah yang maha agung. Jangan sampai kita memuji dan mengagungkan sesama manusia melebihi atau menyamai pujian dan pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Orang yang bertauhid itu mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menyucikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jauh lebih tinggi, lebih banyak daripada memuji sesama manusia. Memuji sesama manusia pada hakikatnya selalu kita niatkan ini adalah pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semua manusia selalu tergantung hanya kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Pendidikan untuk kita untuk selalu tafakkur pada kemahakayaan Allah. Kemahakayaan Allah dan kemahaterpujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu, ini adalah motivasi untuk meminta kepada Allah. Semua yang kita butuhkan, minta kepada Allah. Ini adalah motivasi untuk selalu memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, melebihi memuji selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikianlah kita mendidik diri kita dengan rasa butuh kepada Allah dan sangat senang berdoa, sangat rajin berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.